Kalian pernah kepikiran nggak sih, siapa sebetulnya yang ngatur semua proyek pembangunan raksasa di Indonesia? Mulai dari jalan tol, perumahan, sampai pelabuhan. Nah, ternyata baru aja lahir sebuah lembaga super kuat yang tugasnya yaitu. Jadi di tahun 2024 ini, pemerintah Indonesia bikin sebuah gebrakan dengan membentuk badan baru. Dan ini bukan sekedar departemen biasa loh, ini adalah sebuah kementerian koordinator. Dan misinya, wah, ini bukan main-main, yaitu menjadi semacam pusat komando untuk semua hal yang berhubungan dengan infrastruktur dan pengembangan wilayah di seluruh Nusantara. Pertanyaannya sekarang, ini tuh lembaga apa sih sebenarnya dan kerjanya bakal ngapain aja? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Apa sih sebetulnya misi inti dari kementerian ini? Kalau kita lihat langsung dari aturan resminya, sebuah kementerian koordinator itu tugas utamanya adalah melakukan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian. Intinya, dia yang memastikan kementerian-kementerian lain di bawahnya itu sejalan. Biar gampang bayanginnya, ini tuh persis kayak konduktor dalam sebuah orkestra. Dia nggak mainin biola atau trompetnya, tapi dia yang memastikan semua pemain musik, semua seksi, main dengan harmonis dan nggak saling tabrakan. Nah, itulah tugas kementerian ini. Intinya, tugas mereka itu satu, memastikan semua pihak jalan di rel yang sama. Mereka yang menyelaraskan kebijakan nasional, ngontrol pelaksanaannya di lapangan, ngawasin program-program super prioritas, bahkan sampai turun tangan kalau ada sengketa antar kementerian. Oke, kita udah tahu misinya. Sekarang, mari kita lihat dapurnya. Siapa aja sih yang ada di dalam struktur raksasa ini? Jadi, kementerian mana aja nih yang bakal diatur sama sang konduktor ini? Total ada 5 kementerian teknis utama yang ada di bawah koordinasinya. Ada Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan, Transmigrasi, sampai Kementerian Perhubungan. Kebayangkan, cakupannya luas banget, bener-bener dari urusan tanah sampai transportasi. Itu tadi kan pihak-pihak eksternalnya. Sekarang kita intip ke dalam yuk, siapa aja yang megang kendali di internal Kementerian Koordinator ini. Menurut pasal 6 di peraturannya, struktur internal mereka itu ditopang oleh 4 deputi. Masing-masing punya fokusnya sendiri-sendiri, mulai dari yang ngurusin pemerataan pembangunan wilayah, konektivitas, infrastruktur dasar, sampai perumahan. Jadi kelihatan banget, gimana mereka memecah tugas raksasa itu biar lebih fokus. Nah, ini dia nih, bagian yang paling seru. Katanya kan, kalau mau tahu prioritas sesungguhnya dari sebuah lembaga, ya lihat aja anggarannya. Follow the money kan? Yuk kita lihat kemana uangnya pergi. Untuk tahun 2026 aja, kementerian ini merencanakan total anggaran yang, wow, 20,1 triliun rupiah. Angka sebesar ini aja udah cukup buat ngasih gambaran seberapa masif dan seriusnya operasi yang mau mereka jalankan. Dan dari 20 triliun lebih itu, uangnya lari kemana aja? Alokasi paling gede kita lihat, hampir 3,7 triliun itu untuk mengendalikan program prioritas nasional. Lalu disusul masing-masing 3,3 triliun untuk infrastruktur strategis dan energi. Jelas banget kan fokusnya, yaitu ngawasin proyek-proyek paling vital buat negara. Tapi kalau kita zoom in lebih dalam lagi ke rincian anggaran infrastruktur strategisnya, kita nemu sesuatu yang spesifik banget. Ada alokasi 2,8 triliun rupiah yang direncanakan buat koordinasi kebijakan perlindungan pesisir pantai terpadu. Nah, ini bikin angka-angka triliunan tadi jadi terasa lebih nyata kan? Ada isu konkret yang mau diselesaikan. Oke, kita udah lihat misinya, strukturnya, bahkan anggarannya. Terus, so what? Kenapa ini semua penting? Apa sih dampaknya buat kita, buat Indonesia? Sederhananya gini, ini ngaruh banget buat kita semua. Dengan adanya koordinator pusat, harapannya proyek-proyek infrastruktur bisa jalan lebih cepat dan efisien. Pembangunan bisa lebih merata, nggak cuma terpusat di satu wilayah. Dan ujung-ujungnya, ini bisa membuka potensi ekonomi baru di seluruh pelosok Nusantara. Ini adalah upaya untuk menyatukan semua kekuatan. Jadi, pertanyaan besarnya sekarang, dengan mandat yang begitu kuat dan anggaran yang luar biasa besar, mampukah struktur baru yang super ambisius ini benar-benar menjadi mesin percepatan untuk masa depan Indonesia? Ya, cuma waktu yang bisa menjawabnya.